warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai hubungan moral dan hukum Islam. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian moralitas. Moral berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya kebiasaan, adat istiadat, dan tata cara. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk suatu perilaku. Moralitas dipandang sebagai suatu ajaran, wejangan, patokan, baik itu secara tulisan maupun lisan, mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam agama Islam, moral itu lebih dikenal sebagai akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu keadaan yang mengakar dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah tanpa melakukan suatu pemikiran dan penelitian. Jika perbuatan yang muncul dari keadaan itu adalah perbuatan baik dan terpuji secara akal dan syara, maka dia disebut dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika yang muncul adalah perbuatan yang buruk, maka dia disebut dengan akhlak yang buruk. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, akhlak itu adalah perbuatan yang secara spontan dilakukan gitu. Jadi tanpa suatu rencana gitu loh, spontan aja dilakukan. Kalau misalnya dia itu melakukan suatu perbuatan yang baik, maka akhlaknya itu disebut dengan akhlak yang baik. Tetapi jika dia melakukan suatu perbuatan yang buruk, maka dia dikatakan dengan akhlak yang buruk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Latifatul Munawwaroh. Baik, selanjutnya yaitu pengertian hukum Islam. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukuman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari jamak al-ahkam. Nah, berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-himmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Nah, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya Islam. Islam adalah bentuk masdar dari kata aslama yuslimu islaman dengan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan, serta bisa juga bermakna Islam, damai dan selamat. Nah, Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya, yaitu Allah, haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Nah, apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Nah, hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia. Sebab standar baik dan buruk secara moral
itu juga harus berdasarkan akal sehat dan juga syariah. Gitu. Baik, selanjutnya yakni hubungan moral dan hukum Islam. Sebelum memasuki pembahasan mengenai hubungan moral dan hukum Islam, perlu kita ketahui bersama bahwasanya hukum, moral, dan agama itu ketiganya sama-sama mengandalkan dan sama-sama mengatur perbuatan manusia. Hukum membutuhkan moral, dan hukum tanpa moralitas sama dengan kosong. Agama dan hukum itu saling berkaitan, karena hukum memperkuat agama, begitu pula sebaliknya. Dan kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari hukum, sebab ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Dalam Islam, hukum dan agama, hukum dan moral, seperti yang saya katakan tadi, itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena berdasarkan fungsinya, hukum Islam itu mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak, baik dan buruk, itu tidak dapat ditentukan secara rasional. Karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Dan juga hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Hukum Islam yang merupakan aturan hidup yang diciptakan oleh Allah tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia. Karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariah. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal, yang harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Karena hukum Islam itu harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat 2 surah, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 216 tentang perintah membunuh dalam perang maksudnya. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan berzina. Dari kedua contoh ayat ini yang ada di PPT, tentu berbeda kadar kebaikan atau keburukan dalam perspektif manusia. Semua orang bisa dikatakan membenci adanya perang, apalagi ikut melakukannya. Sedangkan berzina dapat dipastikan semua orang suka melakukannya, termasuk Anda ataupun saya. Namun, untuk keberlangsungan eksistensi kehidupan, Allah sudah menetapkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari kedua dasar ini, maka akan bersumber nilai-nilai moralitas yang dibawa oleh Islam. Moralitas adalah tujuan dibalik penegakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sholat misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian contoh selanjutnya adalah zakat, untuk membersihkan jiwa, dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi apa saja yang dinilai Allah baik, pasti esensinya baik, karena itu diperintahkan. Dan begitu juga sebaliknya, apa yang dinilai Allah jelek, pasti jelek, esensinya pasti jelek, karena itu dilarang untuk mengerjakannya. Maka dari itu dapat dikemukakan bahwa hukum Islam dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan nilai akhlak atau moral dalam seluruh aspeknya, yang merupakan akibat dari karakteristik Rabbaniyah. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral merupakan kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Sistem hukum yang tidak memiliki substansial pada keadilan dan moralitas pada hakikatnya akan terpental. Yang terakhir, slide terakhir, ini hukum sebenarnya adalah moral yang diangkat ke tingkat legalitas bagi masyarakat, sehingga hukum menjadi standard of morality. Moral harus tetap menjadi jiwa dan menjadi pendorong dilaksanakannya hukum. Sebab agar hukum dapat ditaati atas dasar kesadaran pribadi, bukan karena takut hukuman atau adanya pengawasan orang lain. Pada hakikatnya tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai
moralitas atau kemanusiaan secara universal. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Untuk selanjutnya boleh didiskusikan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.